Yang lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Seperti biasa di segmen yang ketiga ini kita akan membahas soal penyakit. Ya. Udah berapa episode nih kita jadi penyuluhan nih. Jadi setelah membahas mengenai bahaya serangan jantung, diabetes, dan kolesterol tinggi, kami ini akan membahas mengenai bahayanya penyakit stroke. Nah, sama seperti tulisan sebelumnya, referensi dari tulisan ini berasal dari Kementerian Kesehatan Inggris. Tuh, dan ini ada pengertian stroke-nya dulu nih. Stroke ini adalah kondisi medis serius yang mengancam jiwa yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terputus. Stroke ini merupakan keadaan darurat medis dan pengobatan segera sangat penting. Semakin cepat seseorang menerima pengobatan untuk stroke, semakin kecil kemungkinan kerusakan yang akan terjadi. Jadi butuh penanganan yang cepat untuk penyakit ini. Nah, terus ada gejala stroke-nya, Kak. Jadi tanda dan gejala stroke ini bervariasi dari orang ke orang. Tapi biasanya dimulai secara tiba-tiba, kayak cinta. Waduh. Nah, karena bagian otak yang berbeda mengontrol bagian tubuh yang berbeda, gejala yang dialami pun akan bergantung pada bagian otak mana yang kenanya dan tergantung dari tingkat kerusakannya. Betul. Makanya nih waktu pas di Twitter ramai ada yang cowok joget-joget ya, Kak. Cogil. Iya. Banyak yang bilang kayak, wah udah kena nih. Itu berarti saluran darah ke otaknya tuh gak ngalir tuh. Terus kayak, wah ini kayaknya ngejar deh. Kalau saya mah suka banget komen-komen berapa sama kandangnya. Udah bukan dianggap manusia. 30. Iya bener. Atau kayak, ini udah dikebiri belum? Kenapa ya? Nah, yang berikutnya ada gejala utama stroke. Nah, gejala utama stroke bisa diingat lewat kata face. Face ini singkatan yang terdiri dari face atau wajah. Wajah pengidap stroke ini biasanya turun ke satu sisi. Orang tersebut sulit untuk tersenyum atau mulut dan matanya mungkin akan sedikit turun. Iya, tapi ini harus dibedain juga. Ada tetangga saya dia sulit tersenyum, tapi bukan stroke. Emang bekas belen, weh. Sulit tersenyumnya kan manyun aja. Penyakit hati itu bukan penyakit ini ya. Ada kata A-nya itu arms atau lengan. Orang yang diduga stroke mungkin tidak bisa mengangkat kedua tangan dan menahannya. Oh kasihan dong kalau angkat tangan. Enggak dong, beda kasus dong itu mah. Dan mungkin selain mengangkat menahannya juga karena kelemahan atau mati rasa pada salah satu lengan. Nah selanjutnya ada yang S-nya nih Kak, speech atau ucapan. Ucapan penderita stroke mungkin tidak jelas atau kacau atau tidak bisa bicara sama sekali. Mereka juga mungkin kesulitan memahami apa yang kita katakan. Dan ada tuh Kak, yang waktu ditanya gimana kebijakan luar negeri? Waduh. Jawabannya ternyata Kaisar Anda ramah sekali. Jawabannya, itu pertanyaannya apa? Jawabannya kemana? Waduh. Nah, terus ada juga time atau waktu. Jadi kalau Anda melihat salah satu tanda atau gejala di atas, inilah waktunya untuk menghubungi dokter. Tapi jangan dokter sunat. Wah, ngapain? Kecuali dokter sunatnya Amanda Zahra. Ini ada Amanda Zahra lagi loh. Kenapa? Nanti masukin ya gambarnya. Ini yang pakai daster. Cakep banget itu. Nah, gejala dalam tes FAST ini mengidentifikasi sebagian besar stroke. Tapi kadang stroke ini dapat menyebabkan gejala yang berbeda. Gejalanya beda ya? Tanda dan gejala lain mungkin termasuk ada juga kelumpuhan total pada salah satu sisi tubuh, kehilangan penglihatan secara tiba-tiba atau kabur penglihatannya. Nggak ada masalah ya biasanya? Kabur dari pinjol. Waktu penglihatannya itu waktu itu sedang atau merasa sakit, pusing atau kebingungan, kesulitan memahami apa yang dikatakan orang lain, masalah dengan keseimbangan dan juga koordinasi, kesulitan menelan atau disfagia. Jadi banyak banget emang ininya. Gejalanya. Tanda-tandanya. Berikutnya juga ada sakit kepala yang tiba-tiba sangat parah yang mengakibatkan rasa sakit yang menyilaukan, yang tidak seperti dialami sebelumnya, yang kayak cahaya ilahi. Kayak cahaya cinta dong. Wah, enggak. Terlalu dari lagu Dragon Ball. Yang terakhir ada penurunan kesadaran. Jadi mungkin ya capek sedikit gitu ya, kesadarannya mau tiba-tiba hilang. Nah ini ada penyebab stroke. Jadi seperti semua organ, otak tuh membutuhkan oksigen dan nutrisi yang disediakan oleh darah agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya darah kita tuh nggak cuma darah tapi ngebawa oksigen dan nutrisi juga gitu ya ke otak. Jika suplai darah dibatasi atau terhenti, sel-sel otak mulai mati. Hal ini dapat menyebabkan cedera otak, kecacatan, dan kemungkinan penyebabnya kematian gitu kan. Nah, ya ada dua penyebab utama stroke. Yang pertama ini ada iskemik. Di mana suplai darah terhenti karena adanya bekuan darah yang merupakan penyebab 85% dari semua kasus. Yang kedua ada hemoragik, di mana pembuluh darah itu melemah yang memasok otak dan akhirnya memasok otak itu pecah gitu darahnya.
Ngomong-ngomong soal pembekuan darah ya, saya kan dikasih tahu sama ibu saya gitu. Jadi kalau minum jangan minum air dingin, minumlah air hangat atau air panas lah gitu. Kenapa mah? Kalau minum air dingin nanti lemak-lemak yang ada di dalam lambung membeku. Wah, ini gimana nih? Saya harus ketawa apa enggak nih? Kata-kata ibu Anda itu salah aja. Ya. Oma dapat dari mana? Dari grup WA. Ya, sumbernya. Keluar dari grup itu sekarang. Tapi itu grup WA keluarga kita. Gimana dong? Nah, stroke ischemic ini merupakan jenis stroke yang paling umum terjadi. Jadi ini terjadi waktu gumpalan darah menghalangi aliran darah dan oksigen ke otak. Jadi ada penghalangan lah gitu ya. Gumpalan darah ini biasanya terbentuk di area di mana arteri telah menyempit atau tersumbat oleh timbunan lemak atau plak. Dan proses ini dikenal sebagai aterosklerosis. Arteri Anda emang secara alami ini mungkin menjadi lebih sempit seiring bertambahnya usia. Tapi ada beberapa hal yang mempercepat proses si penyempitan ini, termasuk merokok, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kegemukan, kadar kolesterol tinggi, diabetes, serta asupan alkohol berlebihan. Makanya nggak aneh tuh tadi yang joget-joget itu. Karena alkohol itu udah terlalu kena otak aja. gitu ya. Benar-benar. Ada juga stroke hemoragik yang juga dikenal sebagai pendarahan cerebral atau pendarahan intrakranial yang lebih jarang terjadi dibanding stroke ischemic. Jadi ini tuh terjadi waktu pembuluh darah di dalam tengkorak pecah dan mengeluarkan darah ke dalam dan di sekitar otaknya. Penyebab utama stroke hemoragik ini adalah tekanan darah tinggi yang dapat melemahkan arteri di otak dan membuatnya lebih mudah pecah atau ya pecah lah gitu si arteri. Itu emang kasus yang mungkin agak jarang ya. Agak jarang, benar-benar. Hal-hal yang ada meningkatkan resiko tekanan darah tinggi antara lain ini ada yang tadi kita pernah bahas juga kalau misalnya di yang sebelumnya kelebihan berat badan, minum alkohol dalam jumlah yang berlebihan. Berarti bahaya ya Kak? Betul. Ya emang bahaya dong, selain itu juga haram. Merokok, kurang berolahraga, stres. Dan juga stres hemoragik juga dapat disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang melebar seperti balon atau istilahnya aneurisma otak atau pembuluh darah yang terbentuk tidak normal di otak. Kalau itu memang penyakit kali bahaya ya ternyata ya. Nah, soal pengobatannya, perawatannya tergantung pada jenis stroke yang dialami, termasuk bagian otak mana yang kena dan penyebabnya. Biasanya tuh diobatinnya sama obat-obatan sih kalau misalnya stroke gitu ya. Tapi tetap harus ke dokter ya. Betul, ini mas benar diperiksa gitu, jangan kata cenah gitu ya. Ini termasuk obat-obatan untuk mencegah dan melarutkan bekuan darah, menurunkan tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol. Jadi itu tuh yang paling bahayanya tuh bekuan darah, tekanan darahnya dan kolesterolnya ya. Ada juga kemungkinan sembuh dari stroke. Orang yang selamat dari stroke seringkali mengalami masalah jangka panjang yang disebabkan oleh cedera pada otaknya. Sama kayak ini Kak, yang COVID. Kan ada namanya penyakit long COVID. Yang salah satunya tuh kayak jadi agak bodoh gitu. Saya kan ngerasain sekarang gitu. Jadi kayak efeknya tuh berkepanjangan gitu. Berkepanjangan. Nah, beberapa orang bahkan memerlukan rehabilitasi dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum mereka akhirnya dapat memulihkan kemandirian mereka sebelumnya. Nah, sementara banyak orang yang tidak pernah pulih sepenuhnya dan memerlukan dukungan berkelanjutan setelah stroke. Emang mungkin kasusnya agak jarang bisa sembuh seutuhnya. Normal gitu ya, benar. Nah, untuk mencegah stroke itu tadi ya bisa Anda lakukan dengan makan yang baik, melakukan olahraga teratur, mengurangi minum alkohol dan berhenti merokok. Itu penting banget ya. Jika Anda memiliki kondisi yang meningkatkan resiko stroke, penting untuk menanganinya secara efektif. Misalnya meminum obat yang diresepkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau kadar kolesterol. Nah, jika Anda pernah menderita stroke atau stroke ringan di masa lalu, langkah-langkah ini sangat penting karena resiko Anda terkena stroke lagi itu akan jadi meningkat. Gitu. Berarti bisa balik lagi ya? Ya, justru yang terkena yang harus lebih waspada. Harus lebih waspada. Aduh, menarik banget ya Kak ya. Jadi penting lah buat kita untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang menyeramkan tadi ya Kak ya. Dan kalau misalnya udah ada gejalanya, segeralah ke dokter gitu, langsung diperiksa. Jangan diagnosa sendiri. Jangan buka Google. Wah, betul. Itu berbahaya. Ada zaman sekarang banget tuh. Menarik kayak episode kita kali ini, kayaknya panjang banget episode kita kali ini, tapi nggak apa-apa, bukan saya yang edit. Kenapa jadi curhat? Itu tadi pembahasannya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program Sepak Bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Dan kalau Anda ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube channel TV. Betul. Kalau gitu saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam hidup sehat. Ayo jalan kaki pagi-pagi. Iya. Hidup buru. Terus kita jadi ini.